Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan, pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024, saya DRH Muhammad Burhan akan menyampaikan materi kuliah dengan judul obat PMK, itu obat penyakit mulut dan kuku. Karena kenapa ini saya sampaikan? Karena masih di beberapa titik masih ada kejadian PMK. Sedikit saya singgung ya masalah PMK. Jadi tetap saya menurut pandangan saya secara ilmiah dan rasional, PMK ini kenapa masih ada? Karena akibat daripada vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sudah saya sampaikan sesungguhnya yang namanya vaksin PMK itu harus homolog, tidak bisa heterolog. Jadi satu jenis vaksin yang didatangkan dari luar negeri itu tidak akan bisa mengcover PMK yang ada di Indonesia karena berbeda. Apalagi vaksinnya dari mana Pak Hasan? Eropa kan ya, dari subtropis, ini tropis. Jadi satu macam virus PMK, karena ada serotipenya, ada O, ada C, jadi macam-macam. Jadi satu serotipe hanya bisa mengcover satu virus. Jadi artinya sebenarnya PMK yang ada di Indonesia kemarin itu tahun 2022 ya, di bulan mulainya sekitar Mei ya. Mei sebenarnya mulai kemudian puncak di September 2022 itu kan, itu sebenarnya 6 bulan selesai. Yang tidak kuat mati, yang hidup itu dia sudah punya antibodi dari PMK lapangan. Tetapi setelah itu, setelah selesai, malah di awal tahun 2023, ya itu malah pemerintah melakukan vaksinasi. Nah itu otomatis sama dengan mengimpor virus baru. Tapi kalau enggak malah itu sebenarnya mereka sudah punya kekebalan, anaknya juga sama, anaknya punya kekebalan dari induknya, namanya antibodi maternal. Kemudian sebelum saya bahas PMK lebih lanjut, PMK ini di season yang lain sudah saya bahas secara spesifik ya, jadi ini akan saya bahas obatnya saja. Jadi kalau sedikit, tapi penyebabnya adalah virus, namanya aphtevirus. Makanya nama penyakitnya itu kan bisa disebut AE, aphthe epizootica. Jadi obat PMK, obat penyakit mulut dan kuku untuk semua jenis hewan berkuku, apa itu genap itu. Jadi PMK itu bisa sapi, bisa kambing, bisa domba, babi juga bisa. Jadi semua hewan yang berkuku genap itu semuanya bisa kena PMK. Kalau nama ini FMD, Food Mood Disease. Nah, kemudian penyebabnya adalah virus aphtevirus. Ini golongannya genus itu Picornaviridae. Nah, kemudian ini termasuk virus RNA. Jadi virus ini masa inkubasi penyakitnya itu 1 hari sampai kurang lebih 14 hari. Tapi rata-rata maksimal 3 hari pasti kena. Jadi contoh ada hewan sakit dalam satu kandang, yang lain pasti kena. Kalau lebih dari 3 hari kena semua. Nah, tingkat kejadiannya 100%. Jadi ketika satu kena, semuanya kena.
Yang kuat hanya yang imunitasnya benar-benar kuat. Yang makanannya bagus, vitaminnya cukup, tubuhnya memang artinya bagus posturnya, itu dia kuat. Tapi tingkat kejadiannya bisa 100%. Ketika ada satu pasti kena semua. Itulah PMK. Makanya bahaya. Makanya angka kematiannya kalau teori 5% tidak. Angka kematiannya minimal 20%. Bisa total sampai 80%. Jadi angka kematian tidak rendah. Jadi minimal 20% itu mati. Itu yang namanya kena virus PMK. Jika tidak diobati. Ya kalau gejala klinisnya saya sampaikan, jadi demam sangat tinggi. Virus situasi demam tinggi. Kemudian hipersalivasi. Kenapa hipersalivasi? Karena saking demamnya. Nah, kemudian setelah itu jadi lesi atau lepuh seputar bibir, kemudian rongga mulut, lidah, seputar jaringan di mulut ini terjadi peradangan. Lesi, lepuh, ada vesikel. Vesikel itu gunggul seperti katakanlah yang bentol bening gitu ya. Dan nanti bening pecah. Paham enggak? Itu vesikel. Kemudian kaki. Kaki nanti juga mulai bengkak. Pertama kali bengkak. Setelah bengkak ya kemudian luka, kemudian radang. Ketika bengkak itu sudah radang. Akan parah kenapa? Karena kaki ini nginjak kotoran. Makanya usaha kalau saat PMK benar-benar kondisi kandang kering, bersih dan kering. Karena ketika tidak kering itu akan tingkat kesembuhannya sangat lama di kaki khusus. Makanya proses penyembuhan PMK ini kalau total sembuh total 1 bulan. 1 bulan. Tapi untuk selamat itu cukup butuh 3 hari. Sekarang ada gejala diobati 3 hari lolos. Tahu enggak? Tapi untuk sembuh total itu adalah butuh 1 bulan sembuh total. Bukan hanya hitungan seminggu teori tidak. Itu 1 bulan. Ada, ini saya bahas obatnya. Jadi ini kita Mayer Laboratories, alhamdulillah saya dengan penelitian cukup panjang, dengan pengalaman ya. Saya alhamdulillah memformulasi sebuah produk khusus untuk penyakit PMK. Ini hampir tidak ada obat PMK. Alhamdulillah sudah diuji sama Pak Opik di lapangan berkali-kali juga, alhamdulillah baik hewan besar, sapi, domba, kambing sampai ke kelinci. Tingkat toksisitasnya dan tingkat untuk efek pengamanan pengobatan insya Allah sangat banyak. Ini penemuan termasuk penemuan, tapi memang artinya komposisinya tidak semuanya saya munculkan di sini. Kenapa? Ya kalau dimunculkan karena ini belum ada PMK sampai hari ini. Belum ada. Ini saya berusaha menemukan obat PMK. Kalau saya munculkan komposisinya antivirusnya semua orang bikin. Tapi ini kan saya butuh pengalaman panjang, butuh keamanan panjang, penelitian untuk mencapai ini. Jadi ini minimal obat ini nanti sebagai obat P3K di kandang. Ketika terjadi kasus langsung diobati cukup 1 obat. Tidak banyak obat. Nah, ini namanya adalah virusid PMK inject Mayer. Namanya virusid. Ini ada inject Mayer. C10. Ini kode. Jadi virusid ini filosofi ilmiahnya sid itu membunuh. Jadi pembunuh virus. Pembunuh virus PMK. Ini pembunuh virus PMK. Ini virusid khusus untuk membunuh virus PMK. Inject Mayer dengan kode saya C10. Kenapa ada kode C10? Karena saya ada 2 produk. Ada 2 produk, yang satu M10, yang satu C10. Nah, ini komposisinya adalah 1 antivirus, ya, virus agen. Itu sebesar 10 mg. Ini yang memang tidak saya sampaikan apa komposisinya, yaitu selang aja. Kemudian yang kedua ada penurun panas. Nah, ini untuk mengobati gejalanya, karena intinya menjadi tremor, kejang, ambruk karena panas, termasuk hipersalivasi, ada penurun panasnya. Jadi untuk bunuh virusnya ada, virus agen tadi. Kemudian langsung gejalanya yang panas langsung diturunkan, karena percuma virusnya dibunuh tapi masih demam ya untuk apa? Ya. Kemudian ada penghambat peradangan dibenzodiamin HCl. Ini
ini penghambat mediator radang. Jadi artinya mau terjadi peradangan, ada kan, jadi sebelum radang itu ada mediatornya, ada penghantar. Itu namanya ada prostaglandin, bradikinin, kalikren, banyak sekali. Itu langsung dihambat, diblokade sama dipendhidran. Ini sangat lengkap. Virusnya dibunuh, kemudian panasnya diturunkan, radangnya dihambat. Bukan anti radang ya. Kemudian ada antibiotiknya. Karena ketika sudah ada luka, pasti akan ada infeksi, apalagi mulut sama kaki. Jadi fungsi tilosin di sini adalah antibiotik untuk apa? Untuk memperparah peradangan akibat infeksi sekunder oleh bakteri yang ada di mulut dan ada di kaki dan lingkungan. Jadi ini sangat lengkap sekali. Makanya satu obat cukup untuk mengobati PMK, insya Allah cukup satu obat ini menyelesaikan semuanya. Kemudian ada anti kejang. Jadi jangan sampai kejang. Vitamin B1, B6, B5 ini adalah obat neurofit. Jadi artinya obatnya untuk saraf. Vitamin saraf itu B1, B6, B12. Jadi artinya tidak akan sempat kejang. Apa maksudnya? Jadi obat ini anggap saja terlambat memberi. Contoh katakanlah kejadian PMK hari ini. Obatnya katakanlah baru besok, ini insya Allah aman semuanya, paham enggak? Jadi tidak akan kejangnya juga sembuh, paham enggak? Nah, syukur-syukur baru gejala langsung disuntik. Tapi ini artinya tidak ada kata terlambat untuk mengobati dengan obat virusid PMK ini. Ini keunggulannya itu. Ya kecuali sudah memang parah sekali ya. Tapi artinya ini sebenarnya PMK terjadi 1-2 hari, ini masih insya Allah masih menolong. Ini keunggulan di sini. Tidak ada kata terlambat mengobati PMK, insya Allah dengan obat virusid PMK Inject Meyer C10 ini, paham ya? Nah, di samping itu, vitamin B1 secara single nanti dia akan membantu katabolisme, merombak karbohidrat menjadi energi. Sehingga tubuh ini cepat terbentuk energi, karena pada saat itu kan metabolisme ngedrop. Jadi ini energi cepat naik. Otomatis ketika energi naik, dia stamina akan naik. Nah, kemudian otomatis butuh suplai makanan, nafsu makan akan naik. Jadi ini insya Allah komposisi ini sangat ideal. Sangat ideal. Jadi sangat efektif untuk mengobati PMK. Kemudian indikasinya adalah indikasi virusid PMK Inject Meyer C10 adalah satu, mengobati penyakit mulut dan kuku pada semua hewan, ya enggak? Jadi pada sapi, kambing, kerbau, kuda atau babi, ya enggak? Kemudian mengobati penyakit infeksi virus lainnya. Jadi untuk kan ada contoh penyakit BEF, demam 3 hari. Nah, demam 3 hari nanti biasanya pas menjelang pancaroba. Selesai musim hujan, BEF tinggi, itu banyak terjadi di Lampung. Ini bisa mengobati BEF. Nah, kalau pada anjing kucing, bisa untuk mengobati parvovirus, parvo. Nah, Pak Abad babi, kelinci, dan sebagainya. Ini untuk parvovirus. Jadi sebenarnya obat ini tidak hanya mengobati PMK, tapi hampir seluruh virus RNA. Ini insya Allah akan mati. Kan? Karena virus ada DNA, ada RNA. Jadi RNA itu ribonukleik asid. Kemudian coronavirus, bukan coronavirus kalau orang tapi kan hewan. Contoh coronavirus itu apa? Pada pedet yang diare. Jadi pedet diare itu yang tidak bau, itu karena coronavirus. Kemudian ada lagi BVD, bovine viral diare. Jadi pada sapi dewasa, diobatin sepatu nggak sembuh-sembuh, itu virus. Dia diare, tapi kok demam, kemudian diobati sulfa tidak sembuh-sembuh, itu karena BVD. Biasanya tidak bau, kotorannya tidak bau, cuman diarenya juga parah, bovine viral diare. Paham ya? Ini obat ini sangat penting, makanya insya Allah menanggulangi semuanya. Bagaimana dia bekerja? Dengan cara satu membunuh virus, ya enggak? Jadi membunuh virus, jadi ini obat untuk membunuh virus. Dua, menurunkan demam dan panas. Kemudian menghambat
peradangan, 4 mengobati kejang dengan vitamin tadi, 5 meningkatkan nafsu makan dengan cara tadi kerjanya vitamin B1. Ya, oke. Kemudian dosis. Untuk sapi kerbau kuda, dosisnya juga rendah, cukup 20 mili per 400 kg berat badan. Ya, ini juga rendah, cukup 20 mili. Kemudian untuk kambing, domba, babi, 1 mili per 15 kilo. Kalau babinya atau kambingnya rata 30 kilo, berarti 2 mili. Kemudian untuk anjing, 1 mili per 10 kg berat badan. Karena anjing juga ada penyakit seperti parvo itu distemper. Itu ini pakaiin. Nanti kalau ada parvo yang muntah kuning, dehidrasi, suntik ini. Tapi kalau sudah dingin jangan, sudah mau mati. Yang demam ini kering, kelihatan masih panas, hati-hatinya. Tapi kalau namanya sudah mau mati, obat apapun tidak bisa ya. Jadi artinya ini mah untuk yang lagi penyakit. Kemudian untuk kucing 0,1 sampai 0,2 mili per kilogram berat badan. Artinya kalau beratnya 2 sampai 3 kilo, berarti lah kasih 0,5 kilo. Sama seperti dosis-dosis dia biasanya. Nah, dosis umum untuk semua hewan 1 mili per 10 kilogram berat badan. Nah, ini aplikasinya karena berarti rata-rata memang 3 hari demamnya ini. Ini bukan karena antibiotiknya ya, tapi karena memang rata-rata 3 hari. PMK ini rata-rata 3 hari. Jadi selama 3 hari disuntik, ya enggak? Disuntik sehari 2 kali, kali 3 hari. Nah, obat ini karena komposisinya sangat banyak, pekat. Makanya dianjurkan diencerkan, karena sangat pekat. Nah, fungsinya diencerkan satu, tidak nyeri. Kalau pekat itu suntikannya agak nyeri, jujur aja agak nyeri. Nah, kemudian absorbsinya lambat, makanya diencerkan. Contoh sapi 400 kilo butuh 20 mili, suntikan 2 kali aja. 10 mili, ajarkan dulu 10 mili aqua des, suntikan. Kemudian 10 mili suntikan lagi. Ini kan nyuntiknya cuma sekali, nggak nyuntik yang lain. Jadi ketika pakai virusit PMK injek ini sudah tidak butuh obat yang lain semuanya. Sudah nggak butuh penstem, nggak butuh virusit, nggak butuh siron, nggak butuh apapun. Hanya ini saja. Sehari 2 kali, kali 3 hari. Insya Allah ini sangat efektif. Jadi semoga dengan formulasi saya ini, dengan rahmat Allah SWT, virusit PMK injek merah ini benar-benar bisa menolong peternak ketika terjadi kejadian sapi PMK. Kenapa? Karena asetnya begitu mahal kan. Sapi itu paling murah adalah 20 juta. Anggap aja katakanlah ini obatnya habis katakanlah 1 botol. Mahal-mahalnya katakanlah 350 ribu, hanya 350 ribu daripada kehilangan 20 juta. Karena udah potong paksa. Bandar juga kurang ajar. Ketika wah ini kena PMK, dia pura-pura. Padahal di sudah daging sama-sama saja. Mau dimakan. Ini kan nggak zoonosis, tidak berbahaya ke manusia. Tapi lihat bandar ini murah paling 2 juta, percaya silahkan. Harga sapi yang potong paksa karena begini itu paling 2 juta. Itu real, ya benar Pak San ya. 2 juta bayangkan. Bukan 6 juta, 2 juta. Kalau potong paksa karena kakinya patah, dia 6 juta. Tapi kalau potong paksa karena sakit PMK, 2 juta. Jadi terakhirnya kan hanya untuk apa itu bayangkan. Nah, ini artinya insya Allah menolong. Semoga saya juga tujuan saya ini insya Allah tujuannya untuk mengobati PMK. Tetap kita bisnis, tapi tujuan utamanya makanya harganya masih kita pertimbangan, dia terjangkau sama peternak, benar-benar bisa membantu. Jadi kita tetap istilahnya punya nilai manfaat dari bisnis, tapi jangan memanfaatkan keadaan susahnya daripada masyarakat peternak. Inti tujuan pertama kali, virusit PMK injek merah ini untuk membantu peternak mengobati ketika dari kasus PMK atau penyakit virus yang lain. Jadi artinya, sebagai penutup, virusit PMK injek merah ini untuk mengobati penyakit apa saja? Satu memang khusus untuk PMK, paling efektif. 2, BEF, bovine epidemiologis fever, yang demam 3 hari itu. Nah, kemudian diare pada berat karena coronavirus. Kemudian diare pada sapi karena BVD, bovine epidemiologis. Kemudian kalau pada kucing, parvovirus, pada anjing bisa distemper. Artinya semua penyakit virus itu bisa diobati dengan, nah, ini pada babi juga sama, tapi saya ada pertanyaan. Pada babi ini kepepetnya untuk AE. Apa itu? AESF.
African Swine Fever. Untuk yang itu ini efektif juga. Cuma nanti ada produknya khusus. Cuma misalnya kepepetnya katakanlah pas nggak ada virus ASF, ini suntikan juga aman untuk babi. Tapi nanti ada produk khusus untuk penyakit ASF, ada African Swine Fever. Insya Allah semoga pemulai saya ini oleh Allah SWT diberikan rahmat itu sehingga bisa berternak dan untuk kemajuan usaha kita bersama. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.